Shalom adik-adik, selamat sore, bertemu lagi dengan Kakak Lina. Kita ada dalam ibadah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim AB Pura hari ini, Kamis 24 September tahun 2020. Kakak Lina ajak adik-adik semua berdiri, lalu kita siap untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Apa Kabar Kita Bergembira. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 langsung duduk. Oke, adik-adik persiapkanlah hati dan pikiran adik-adik, lalu kita ada dalam ibadah di saat ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, ada ungkapan syukur dan terima kasih kami Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim AB Pura naikkan kepadamu. Kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini, kami dasari semuanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya untuk kita bermazmur bagi Tuhan dengan membacakan Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan bacakan secara bersama-sama dengan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita. Kini tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita di saat ini dipilih dan dipersiapkan dalam kitab kudus Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19a. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik semua, lalu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, di sini kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian kami Bapa. Kami sudah boleh bermazmur bagi-Mu lewat mazmur puji-pujian. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu untuk membacakan Alkitab yang berisikan sabda firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Yesus mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua anak-anak-Mu, agar firman kebenaran yang sebentar kami baca dan dengarkan bersama mau menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya, adik-adik, pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19a dengan judul Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, kita menyanyikan bersama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kala mau tumbuh, kala mau tumbuh, kala mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kala mau tumbuh. Oke, shalom adik-adik. Kita tadi sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Kalina akan membawakan cerita tentang firman Tuhan tadi. Tetapi sebelumnya Kak Kalina akan memberikan salah satu contoh. Harap adik-adik bisa menyimak dan mendengar contoh yang akan Kak Kalina kasihkan.
Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah tidak adik-adik melihat kepompong berubah menjadi kupu-kupu? Pernah lihat tidak? Oke, pasti ada yang sudah pernah melihat, ada juga yang belum pernah melihat. Nah, itu salah satu contoh pertama. Sekarang Kak Lina akan kasih contoh yang kedua. Misalnya, adik-adik pernah tidak melihat es batu yang berubah menjadi air, atau air berubah menjadi es batu? Pernah lihat? Oke, sudah pasti itu bukanlah hal yang baru, pasti adik-adik pernah melihat hal itu. Nah, kalau pada peristiwa kedua contoh tadi, di situ kita melihat perubahan yang terjadi dari kepompong yang pertama, kepompong menjadi kupu-kupu, berarti dia mengalami perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, sementara yang kedua kita bisa melihat perubahan pada saat di mana es batu berubah menjadi air atau air berubah menjadi es batu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini Kakak Lina tidak akan membahas tentang perubahan terhadap benda tadi. Tetapi Kakak Lina akan berbicara tentang firman Tuhan, yang mana di sini firman Tuhan menceritakan tentang seseorang yang mengalami perubahan sikap. Ya, seseorang yang mengalami perubahan sikap dari yang jahat menjadi baik. Nah, adik-adik mau tahu tidak siapa nama orang tersebut? Nah, orang tersebut bernama Saulus. Ya, orang tersebut bernama Saulus. Nah, adik-adik, Saulus ini, kehidupan Saulus sebelum mengalami pertobatan, Saulus ini adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Ya, pada masa itu Saulus merupakan orang yang sangat membenci orang Kristen. Saulus paling tidak suka ada orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, dia adalah seorang yang jahat. Saulus ini adalah seorang yang jahat, di mana pada masa itu dia sering mencari untuk membunuh dan mengejar dan menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Saulus ini dia sangat membenci Injil dan para pengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian Saulus ini dia meminta surat kuasa kepada imam-imam atau pemimpin-pemimpin agama pada saat itu untuk pergi ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota tersebut. Nah, dalam perjalanannya ke kota Damsyik, di situ Tuhan Yesus menyadarkan Paulus. Ketika Paulus sementara berjalan ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ya, ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus, kemudian dia terjatuh ke tanah. Nah, disitulah kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus mendengar suara tersebut, kemudian dia menjawab. Dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situ Tuhan kemudian menjawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus, Saulus mendapatkan suatu pertobatan di situ. Ya, dia mengalami pertobatan di situ. Kemudian ketika dia jatuh, Tuhan Yesus menyuruh dia berdiri, dan bangun, lalu pergi ke kota yang namanya kota Damsyik. Di sana akan dikatakan kepada Saulus apa yang harus dia perbuat. Nah, kemudian Saulus dia bangun dan berdiri, lalu dia membuka matanya. Tapi adik-adik tahu tidak? Ketika Saulus dia membuka matanya, dia tidak bisa untuk melihat apapun. Dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan dalam 3 hari itu pun dia tidak makan dan dia tidak minum. Nah, sehingga ketika dia berdiri tidak bisa melihat, orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus pada saat itu, seperjalanan dengan Saulus pada saat itu, kemudian menuntun Saulus untuk masuk ke kota Damsyik.
Nah, Saulus dibawa masuk ke kota Damsyik, dan di sana dia tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas. Jadi adik-adik di sini Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Yudas adalah seorang yang tinggal di kota Damsyik. Dan di rumah Yudas itulah Saulus diperintahkan untuk berada di situ. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Saulus sudah berada di situ, Tuhan Yesus memiliki salah satu murid yang sangat setia juga di kota itu yang bernama Ananias. Di situ Tuhan berfirman kepada Ananias untuk Ananias pergi ke jalan lurus ke rumah si Yudas tadi, lalu berdoa kepada Saulus tadi. Tapi Ananias dia takut, sebagai murid Tuhan dia takut. Karena kenapa dia takut adik-adik? Karena sudah banyak hal yang bercerita tentang si Saulus ini yang sudah sampai ke telinga mereka. Ya, dia takut sebagai manusia karena Saulus ini kan dia kejam. Selain dia kejam, dia membunuh, dia main Tuhan. Banyak hal sudah saya dengar tentang orang tersebut. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah dan temuilah dia. Tumpangkan tangan atasnya dan berdoalah, karena dia adalah alat yang akan aku pakai untuk memberitakan firman kebenaranku, bukan saja di Yahudi pada saat itu, tetapi menyebarkannya ke semua tempat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Saulus mengalami pertobatan tersebut, di situ maksud Tuhan atas Saulus dalam peristiwa pertobatan adalah supaya Saulus diubah oleh Tuhan dari seorang yang pembenci Yesus tadi, dari seorang yang pekejar dan pemusnah orang-orang percaya, menjadi seorang yang pecinta Yesus, menjadi seorang yang pengikut Tuhan yang betul-betul setia. Ya adik-adik, jadi dia dirubah dari yang penjahat tadi menjadi orang yang begitu setia terhadap Tuhan Yesus. Dia diubah dari orang yang mengejar orang Kristen tadi menjadi penginjil. Tuhan Yesus percayakan tugas itu untuk Saulus tadi. Nah, kemudian Saulus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mengabdikan hidup sepenuhnya sebagai seorang pekabar Injil. Walaupun ia tahu bahwa jalan yang dia ambil ini tidaklah gampang. Kenapa? Karena untuk mengikuti Tuhan Yesus dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus itu ada banyak rintangan dan hambatan yang ada. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita tentang Saulus tadi sebagai seorang anak-anak Kristen, kita harus berani untuk berubah. Berubah dalam hal ini dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Nah, orang Kristen dia belajar dari Alkitab. Alkitab ini adalah penunjuk arah bagi kita anak-anak semua. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Alkitab ini adalah sumber segala pengetahuan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus untuk merubah hal-hal yang tidak baik, itu kita bisa menjadi orang yang seperti Saulus tadi. Dengan cara Tuhan Yesus pakai kita dengan caranya untuk memberitakan firman kebenarannya di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang membenci kita sekalipun. Jadi adik-adik harus ingat bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik bisa merubah. Misalnya kalau kebiasaannya suka mengganggu teman, itu dalam Alkitab juga sudah dilarang untuk kita tidak membenci atau mendendam terhadap orang lain, karena kalau kita membenci kita berdosa, sementara Tuhan sudah menghapus dosa kita. Jadi kita belajar dari Saulus tadi, memang tidak mudah mengembalikan telapak tangannya adik-adik, tetapi kita berusaha dari hal yang sekecil tadi. Contohnya ketika adik-adik sudah mendengar jam ibadah, misalnya hari Kamis, hari Minggu kita jamnya jam beribadah, ibadah tunas, ibadah sekolah minggu. Nah di situ iblis memakai berbagai cara untuk menghalang adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah dengan cara-cara iblis itu apakah adik-adik bisa untuk melewatinya dan bisa pergi untuk beribadah ataukah tidak? Cara yang dipakai iblis itu banyak, misalnya dengan HP, game yang ada di HP. Kita karena sering kecanduan main game, akhirnya kita melewati jam-jam ibadah yang ada. Nah itu cara-cara iblis yang dipakai. Nah kembali lagi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah mampu untuk menjadi seperti Saulus tadi, ataukah kita masih tetap
hidup di bawah pengaruh iblis. Ingat adik-adik, jangan lupa berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sumber pengharapan kita. Hanya kepada Dia kita menyerahkan hidup kita, dan dengan pertolongannya Tuhan Yesus mampu memakai kita untuk pekerjaannya yang lebih besar. Ya, demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik, untuk mengaminkan cerita firman Tuhan tadi, Kakak Lina ajak kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu siapkanlah hati adik-adik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mulai. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, di hari ini kami datang dan mengucap syukur karena atas pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami semua boleh ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapa, kami sudah boleh memuji membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Kami sudah boleh memuji membesarkan nama-Mu lewat mazmur puji-pujian kami. Bahkan kami sudah boleh membaca Alkitab yang berisikan sabda firman-Mu. Kami mengaku Bapa bahwa kami selaku anak-anak-Mu, kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau membantu kami, menolong kami, agar firman kebenaran yang sudah kami dengarkan bersama dan cerita firman yang sudah boleh kami dengarkan bersama dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, di sini tak lupa kami berdoa menyerahkan kehidupan kami pada jenjang-jenjang pendidikan kami. Engkau mengenal kami semua dengan jenjang pendidikan kami mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini dengan kepintaran. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini dengan Roh Kudus, Roh kerajinan-Mu kepada mereka Bapa. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, mereka tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran baik di sekolah, di jenjang-jenjang pendidikan mereka, bahkan mengikuti ibadah-ibadah seperti saat ini. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati anak-anak ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, kepintaran daripada-Mu. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kedua orang tua anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengenal anak-anak ini dengan kehidupan keluarga mereka, dengan tugas tanggung jawab papa mama mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati papa mama dengan segala kerja, segala tanggung jawab, segala usaha. Biarlah Tuhan, berkat yang daripada Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga besar mereka. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak, kami berdoa menyerahkan semua kami yang boleh ada dalam ibadah di saat ini. Jikalau yang Alpa Tuhan, Engkau kesana ketuk pintu hati batin mereka, agar jam-jam pembelajaran seperti ini mereka bisa datang dan beribadahkan Engkau bersama-sama dengan kami semua. Jikalau acuh tak acuh dengan tugas tanggung jawab mereka sebagai murid-murid-Mu Tuhan, Tuhan Yesus sadarkan mereka agar mereka menyadari bahwa betapa pentingnya hidup dan bersandar hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak-Mu, tak lupa juga kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga besar mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing yang tak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan para pengasuh ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mau layakkan dan mampukan kami semua untuk dapat menjalankan tugas dan misi pekabaran Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi dalam kehidupan keluarga dan anak-anak terkasih. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami. Sebagai manusia Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan.
Tetapi Engkau yang punya pekerjaan ini, kami yakin dan percaya sungguh bahwa Engkau mampu menolong kami dan melakukan apa yang terbaik. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa, kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu layakan kami Bapa, layakan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami ini. Bukan saja kepada anak-anak ini, tetapi sebagai pribadi kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak, tak lupa juga kami berdoa menyerahkan para pendeta kami dan pikaris kami yang ada dalam jemaat GPI Elim AB Pura dengan segala tugas tanggung jawab mereka, dengan segala pergumulan mereka demi jemaatnya ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua pendeta dan pikaris kami dengan segala tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, layakan dan mampukan mereka. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, tak lupa juga kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, Engkau membantu kami untuk melewati masa pandemi, di mana Tuhan Engkau tahu bahwa di muka bumi ini dipenuhi dengan virus corona, dan di mana-mana tempat semuanya mengalami penderitaan yang sama. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami untuk melewati masa-masa pandemi ini. Bantulah pemerintah daerah dengan segala tugas tanggung jawab dan program yang mereka lakukan demi menyelesaikan dan memutus mata rantai virus corona ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua umat-Mu yang ada terlebih lagi di tanah Papua, di tanah Jayapura ini, agar kami menjadi orang-orang yang bisa mendengar terhadap apa yang diarahkan oleh pimpinan kami. Kami mengikuti peraturan-peraturan yang ada demi keselamatan kami. Terlebih kami berdoa serahkan kehidupan kami ini karena Engkau sumber keselamatan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Ampunkan segenap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Mampukan dan layakan kami, lindungi kami. Jauhkan kami daripada segala mara bahaya, daripada segala pencobaan godaan sakit, bahkan sampai kepada maut. Tuhan, tuntun bentengi kami, karena kami yakin dan percaya sungguh dengan perlindungan yang daripadamu, kami akan mengucap syukur dan berterima kasih. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kakak Lina ajak adik-adik semua berdiri. Lalu kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, dalam sikap berdiri, siapkanlah hati dan pikiran adik-adik, lalu kita akan satu dalam berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami anak-anak-Mu, syukur dan terima kasih
Karena ibadah yang kami lakukan di saat ini sudah boleh usai, tetapi tugas dan tanggung jawab kami tidak usah sampai di sini. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal bersama-sama dengan kami semua mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah tunas kita di saat ini. Kak Lina cuma mau ingatkan kita semua, jangan lupa walaupun kita hanya tinggal di rumah, ikuti peraturan yang ada. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan sampai bertemu kembali. Shalom.